Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji kita panjatkan ke hadrat ilahi Rabbi, teriring doa beserta harapan, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim, para ustadz, sepuh, bini sepuh, juga tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul hajat Bapak Herianto, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam rangka memenuhi undangannya, dengan harapan mudah-mudahan Mas Rafi Ilham Pernanda yang telah dihitan dijadikan anak yang soleh, amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita diberikan anak oleh Allah, maka sebagai orang tua itu pasti akan selalu mendoakan, dan itu merupakan suatu pendidikan terhadap anak. Karena pendidikan terhadap anak itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan prenatal education dan ada yang disebut dengan post education. Artinya pendidikan sebelum dilahirkan dan pendidikan setelah dilahirkan. Ketika anak berada di dalam perut, maka orang tua itu akan selalu mendoakan. Kenapa? Karena kalau kita melihat tentang kata-kata Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, apabila kamu ingin punya generasi yang baik, generasi anak-anak yang baik, maka 80 tahun, 800 tahun sebelum generasi itu dilahirkan, maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika anak itu lahir, orang tua itu pasti mendoakan. Kita mengenal ada yang disebut dengan akikoh. Anak lahir itu dipotong rambutnya kemudian diakikohin. Dan ketika kita mendoakan anak, pasti di dalamnya itu hubungan dengan materi. Itu jelas. Begitu anak lahir diakikohin, laki-laki kambing 2, perempuan kambing 1. Ini kan perlu dana. Sekarang kambing 1 harganya paling enggak 2,5 juta, 3 juta. Itu termasuk
Kalau harga 2,5 juta itu sate 250 tusuk dan gulai 1 panci. 1 panci kecil tapi ya. Kalau 3 juta lain lagi. Subhanallah, itu doa kepada anak itu memerlukan biaya. Termasuk pada malam hari ini Pak Heri mengundang kita itu adalah diantaranya untuk mendoakan anaknya yang bernama Mas Raffi. Dan mendoakan pada malam hari ini pun Pak Heri itu mengeluarkan dana ini sangat besar. Kalau dihitung teroknya ini 4 ya. 4 kali 300, 1.200.000 itu. Ditambah panggungnya ini 300. Udah berapa? Belum sound systemnya. Belum anak-anak yang terbangan ini. Anak-anak yang terbangan itu 1 kali diundang 1,5 juta ini Pak. 1,5 juta. Belum korinya kan. Korinya aja 500 itu. Kirinya itu belum sing ceramahnya. Yang ceramahnya ini dari Bandung Pak. Subhanallah, yang ceramahnya dari Bandung. Jadi ketika kita mendoakan anak, maka pasti di dalamnya itu harus ada materinya. Meskipun tidak seluruhnya harus ada materi, enggak, cuma di antaranya. Nah, inilah doa orang tua terhadap anaknya. Karena menginginkan anaknya itu menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah bagaimana orang tua mendidik terhadap anak-anaknya. Kalau kita melihat wasiat Luqmanul Hakim, ini dicatat oleh Allah di dalam Al-Quran surat Luqman. Pendidikan yang pertama yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah tentang akidah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan terhadap Allah. Jadi pendidikan yang pertama yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah tentang akidah. Subhanallah, jadi akidah itu penting Pak. Penanaman tauhid terhadap anak itu penting. Kenapa? Karena takut anak-anaknya nanti, sekarang ketika ada orang tua menyembah Allah, tetapi setelah tidak ada orang tua, anak-anaknya nanti takut menyembah kepada selain Allah. Karena tantangan di zaman sekarang anak-anaknya luar biasa Pak. Luar biasa. Sekarang anak-anak kita, ketika dia pandai bermain gadget, main HP, main internet, luar biasa Pak. Sekarang anak-anak itu Pak, kalau dia mendapatkan pelajaran yang sulit, nanya ke orang tuanya nggak tahu, dia akan buka Google. Ketika buka di Google, Google bakal bisa jawab.
siapa presiden Amerika? Ditanya orang tuanya, Pak, presiden Amerika siapa? Embu, gak ngerti. Buka di Google. Google menjawab. Nah, makanya ketika anak-anak bertanya ke Google, lama-lama, ternyata Google itu hebat ya. Ternyata Google itu pintar. Itu tauhidnya bisa bahaya, Pak. Tantangan di zaman sekarang luar biasa. Apalagi ini dunia subhanallah di zaman sekarang, Pak. Banyak orang yang aneh-aneh di zaman sekarang. Karena kita sekarang hidup di akhir zaman. Dari mulai dulu kan tidak sedikit di Indonesia banyak orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, jadi rasul. Subhanallah. Ada yang namanya Ahmad Musaddiq, itu di Bandung, pelatih bulu tangkis, ngaku-ngaku jadi nabi, pengikutnya banyak, akhirnya dipenjarakan. Bahkan ada yang lebih ngeri di Jakarta, ada yang namanya Lia Eden. Lia Eden itu ngaku-ngaku jadi malaikat Jibril. Subhanallah, Jibril itu perempuan. Aneh ya. Akhirnya ngaku-ngaku malaikat Jibril, pengikutnya banyak. Ditangkap sama Pak polisi. Wah, polisi di zaman sekarang hebat ya. Bukan hanya teroris yang ditangkap, malaikat sekarang ditangkap. Polisi hebat sekarang. Bukan hanya teroris yang ditangkap, tetapi malaikat juga sekarang ditangkap. Lia Eden di penjara 4 tahun. Subhanallah. Berangkat ke Cipali. Di Cipali juga ada seorang peternak bebek. Ngaku-ngaku jadi nabi, namanya Ujang. Di Jawa Barat namanya Ujang. Ujang jadi nabi, namanya aja gak serem ya. Nabi kan ada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Nuh. Namanya, ini nabi namanya Ujang. Nabi terakhir Nabi Muhammad, namanya bagus, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholawatnya Muhammad itu bagus. Sallu ala Muhammad, sallu alaihi wasallim. Kalau Muhammad gak enak ya. Kalau Ujang jadi nabi dibaca no sholawat ya apa? Sallu ala Ujang, sallu ala Ujang. Gak pantas belas ya. Subhanallah. Inilah tantangan di zaman sekarang. Makanya kita pun tanamkan akidah kepada anak-anak kita. Makanya alhamdulillah di Al-Hijrah itu bapak-bapak ada grup sholawat. Ya, ini dipimpin oleh Ustadz Imron, Ustadz Soleh, Ustadz Joko, ya, yang gendut itu. Itu adalah untuk mewadahi anak-anak, membimbing anak-anak. Kata Ustadz Imron yang apabila punya anak-anak mau diikutkan, monggo Pak. Insya Allah tidak ada pendaftarannya. Gak pakai uang muka, daftar boleh, gak pakai uang muka, gratis. Dan insya Allah ketika ada undangan, anaknya dikei berkat gitu loh. Subhanallah gitu. Inilah pendidikan yang pertama kepada anak adalah akidah. Yang kedua adalah tentang ibadah. Masih di dalam Al-Quran surat Luqman. Wasiat Luqmanul Hakim yang kedua adalah ya bunayya aqimis shalah
Ya bunayya aqimis sholah, wahai anakku dirikanlah sholat. Ini adalah tentang ibadah. Jadi yang pertama akidah, habis akidah kemudian ibadah. Tanamkan sholat kepada anak-anak kita. Insya Allah ini grup Al-Banjari itu sholatnya pinter-pinter. Ya, saking pinter-pinternya sholat. Ya, sholat asar 4 rakaat itu cukup 5 detik. Pinter. Saking pinternya gitu kan. Alhamdulillah. Nah, didik anak-anak kita tentang masalah ibadah. Hantarkan anak-anak kita tentang masalah ibadah. Kalau kita tidak mampu mendidik anak-anak kita, memberikan pelajaran tentang sholat, titipkan anak-anak kita ke TPQ, ke masjid, ke musola, suruh belajar ngaji. Kalau kita tidak mampu, kalau kita mampu silahkan didik sendiri. Karena pendidikan yang pertama itu adalah di rumah, ya. Jadi rumah itu merupakan tempat pendidikan yang pertama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang ketiga, anak-anak kita harus dididik mengajarkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Firman Allah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ajarkan anak-anak kita biar anak-anak kita mampu mencegah kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Di zaman sekarang, pengaruh di zaman sekarang luar biasa, Pak. Subhanallah. Kalau anak-anak kita tidak dibimbing, tidak diarahkan, makanya menurut ilmu pendidikan, ketika anak usia 0 sampai 7 tahun, anak itu dijadikan sebagai raja. Dijadikan sebagai raja gimana? Anak-anak 0 sampai 7 tahun itu biasanya keinginannya pingin ini punyaku, ini milikku. Itu anak 0 sampai 7 tahun. Tetapi dari 7 tahun sampai nanti 14 tahun, sampai usia SMP bahkan SMA, anak-anak kita itu kudu dijadikan sebagai tawanan atau tahanan. Apa maksudnya? Anak-anak kita itu harus diajarin. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Istilah lain, membimbing anak-anak di atas 7 sampai usia 18 tahun itu koyok layangan, Pak. Tarik ulur, tarik ulur. Kalau enggak gitu, subhanallah. Di zaman sekarang anak-anak itu nekat ya. Tidak sedikit karena dihalangi oleh orang tuanya, dia kabur. Tidak direstui oleh orang tuanya, anak-anak itu bisa bunuh diri. Nah, ini di zaman sekarang itu subhanallah, pengaruh-pengaruh terhadap anak-anak itu sangat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nah, saya ceramah nggak perlu lama-lama ya. Yang penting alhamdulillah, intinya kita mendoakan putranya Bapak Herianto, yaitu Mas Rapi, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tuanya. Monggo kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma nawwir qulubana binurihi hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.